biasa. Luar biasa. Langsung juga luar biasa. Adik-adik di rumah pasti luar biasa juga kabarnya. Betul Karena kita sekali. diberkati Tuhan ya. Amin, Lause. Oke. Nah, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan itu baik loh, Lause. Betul. Dimanapun di berbagai negara Tuhan itu baik benar. Ya. Di Indonesia Baik loh. Tuhan juga mengasihi Indonesia. Kalau Nah. di Inggris maksud? Baik. Baik, Tuhan juga mengasihi Inggris. Kalau di negeri Cina, Masih baik juga baik dong. juga Tuhan. Kalau dia di Spanyol, Apalagi di Oh, Spanyol. di Spanyol juga Semua Tuhan. negara Tuhan iya kasihi. mengasihi. Ya. Oke, sekarang kita mau menyanyikan Allah itu baik dalam berbagai bahasa. Pertama bahasa Indonesia loh, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga bahasa Mandarin, dan yang keempat bahasa Spanyol. Ya, Ya adik-adik, siap-siap ya. Mari berdiri. ayo ayo. Allah itu baik. Yuk sama-sama. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baiknya baik buat saya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baiknya baik buat saya. Kita nyanyi dalam bahasa Inggris ya, Lose ya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Ayo sekarang kita Cina, Lose. Oke, kita pakai bahasa Mandarin di sini ya. Sekarang kita ke Spanyol ya. Oke. Ayo. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, es bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, es muy bueno para mí. Ya, senang sekali kalau semua kita dikasihi oleh Tuhan. Amin lah. Ya. Ayo kita sekarang adik-adik Anda di rumah, kita akan memulai ibadah kita berdoa yuk. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mengasihi kami sehingga kami dapat berkumpul di rumah untuk mengadakan sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau taat padamu dan kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah kami Tuhan yang ada di rumah sehingga kami dapat duduk diam, tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Silakan duduk adik-adik. Lausovena, Iya loh, Sa. ada sesuatu loh yang mau saya katakan. Apa itu loh, Sa? Tapi bagaimana ya saya harus mengatakannya? Aduh, jadi malu nih. Tapi ada sesuatu. Apa? Katakan nggak ya? Ayo, katakan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, aku harus mengatakan aku mengasihimu. Bukan
mendengarkan firman Tuhan, Lause. Iya, Lause, Adik-adik betul. yang di rumah pasti sudah siap. Selalu menunggu-nunggu firman Tuhan. Ya, siapkan hati kita. Sejak kita kecil, kita mau belajar taat kepada firman Tuhan. Karena Yesus mengajarkan kita untuk jadi anak-anak yang taat. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Sekali lagi kita nyanyi. Biar aku kecil, Punya iman besar. punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Karena ada Yesus. Ada Yesus di hati. Yesus di mana? Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi Aku pasti kuat. Aku jadi kuat. Aku jadi kuat. Aku jadi kuat. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, Lause kurang mendengar. Apa kabarnya hari ini? Wah, di rumah pada teriak semua, luar biasa Lause. Iya, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba dong yang di rumah kalau siap mendengarkan firman Tuhan katakan yes. Oke? Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, kurang kenceng ya. Lause belum mendengar sampai sini. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yes, iya. Semuanya pada siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau begitu baik Tuhan kepada setiap kami. Kami boleh memuji, kami boleh bernyanyi, kami boleh memuliakan nama Tuhan, bahkan kami pun juga boleh menari untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau yang terus tutup bungkus setiap kami Tuhan, biarkan kami boleh mengerti, boleh memahami akan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih ingat gak ya cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu cerita tentang apa ya? Di sini Lause sudah ada dua batu ya. Di sini ada 2 batu. Adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu? Iya, benar-benar. Betul, tentang Musa. Tapi Musa ngapain ya? Iya, Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Benar sekali. Apa sih perintah-perintahnya? Masih ingat nggak? Kemarin kita belajar ada 4 perintah Tuhan. Adik-adik masih ingat semuanya? Coba langsung mau dengar. Apa sih? Iya. Iya sekali. Benar. Yang pertama adalah jangan ada lain di hadapanmu ya. Jadi ini perintah yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Yang kedua apa nih yang kedua? Coba langsung mau dengar lagi. Kurang kenceng. Ya, patung. Iya, patung. Iya, jangan ada padamu patung ya. Jangan membuat patung apapun menyerupai apapun. Benar sekali. Pinter. Adik-adik semua di rumah pinter. Masih ingat ya ceritanya ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, masih ada 2 lagi kemarin, kan ada 4. Yang ketiga apa ya? Perintah Tuhan yang ketiga? Terus. Iya. Apa? Iya, nggak boleh sembarangan menyebut nama
Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Benar sekali, pintar sekali adik-adik. Nah, yang terakhir, yang keempat. Ayo. Ke gereja? Iya, mau ke gereja? Benar. Kita harus ingat dan kita harus kuduskan hari Sabat. Dan kita mau ikut Tuhan dan kita mau beribadah kepada Tuhan. Betul sekali. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang 10 perintah Tuhan, namun hanya 4. 4 ini adalah perintah kita, sikap kita terhadap Tuhan, terhadap Allah. Nah, hari ini kita mau melanjutkan 6 perintah Allah selanjutnya ya. Nah, sikap kita terhadap sesama. Penasaran kan apa? Nah, jadi 1, 2, 3, 4, perintah yang kelima. Nah, apa itu perintah yang kelima? Perintah kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa sih kita harus menghormati ayah kita dan juga ibu kita? Karena sebenarnya Tuhan itu tahu lingkungan sesama kita yang paling dekat adalah keluarga kita, papa kita, mama kita. Jadi kita harus menghormati mereka. Bahkan ketika kita menghormati orang tua kita pun juga boleh belajar dari papa mama kita bagaimana cara kita mengasihi. Nah, adik-adik sudah menghormati orang tuanya belum? Bagaimana sih cara menghormati orang tua? Ketika mama suruh kalian belajar, ada yang membantah orang tua enggak? Nanti lama, bentar lagi main game, lagi seru. Wah, enggak boleh karena perintah Tuhan kita disuruh untuk menghormati ayah dan ibu kita. Disuruh belajar, kita harus nurut, kita harus belajar. Disuruh makan, waktunya makan kita juga harus makan. Ya kalau waktunya main kita baru main ya. Tapi kita harus tetap mematuhi setiap peraturan orang tua. Bahkan ketika orang tua mengajarkan kita juga harus dengar ya. Oke, bagus. Oke, selanjutnya perintah yang keenam. Apa itu? Perintah yang keenam adalah jangan membunuh. Perintah yang keenam adalah jangan membunuh. Adik-adik masih ingat gak cerita sekolah minggu tentang Kain dan Habel? Nah, Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan, namun persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan. Jadi kakaknya si Kain ini iri hati, jengkel, jealous dengan adiknya. Sehingga adiknya dibunuh oleh kakaknya. Wah, ini semua karena kenapa? Karena kakaknya merasa iri hati, merasa jengkel, merasa benci dengan adiknya. Sehingga dia membunuh adiknya. Jadi firman Tuhan mengatakan jangan membunuh. Ya, jadi kita tidak boleh membunuh saudara kita, teman-teman kita. Nah, adik-adik, kita membunuh itu bukan hanya sekedar dengan pisau atau pistol benda tajam. Tidak. Tapi kita juga bisa membunuh dengan kita membunuh perasaan orang lain. Gimana ya caranya membunuh perasaan orang lain? Dengan cara misalkan kita menghina. Kita mengejek teman-teman kita mengolok-olok teman kita. Seperti apa misalnya? Kecil, pendek, miskin, gendut. Wah, itu tidak boleh karena itu akan menyakiti perasaan teman-teman kita. Jadi jika kita menyakiti perasaan teman-teman kita juga sudah membunuh perasaan mereka. Walaupun tidak dengan pisau ataupun pistol ya. Tapi dengan mulut kita juga bisa membunuh orang lain. Nah, selanjutnya perintah Tuhan yang ke-7. Apa itu? Yaitu jangan berzina. Nah, untuk adik-adik yang cowok ya terutama, ketika melihat temennya yang cewek, wah cantik ya. Adik-adik jangan sembarangan pegang-pegang. Karena itu tidak boleh. Karena Tuhan mengatakan jangan berzina. Ya, ataupun juga adik-adik juga jangan sembarangan nonton-nonton film yang berbau hal-hal yang tidak senonoh, yang berbau pornografi ya, itu tidak boleh. Karena itu bersifat berzina dan Tuhan sudah bilang di 10 perintah Tuhan yang ke-7, jangan berzina. Nanti juga ketika adik-adik sudah besar, ketika adik-adik sudah menikah, ya, adik-adik harus setia dengan suaminya dan juga istrinya, harus setia dengan pasangannya.
Ya, karena itu perintah Tuhan. Kita tidak boleh bercerai, kita tidak boleh selingkuh, kita tidak boleh menyakiti pasangan kita. Oke, kita lanjut lagi. Perintah Tuhan yang ke-8. Apa ya? Yang ke-8 adalah jangan mencuri. Apa sih mencuri itu? Mencuri itu apa? Nyolong. Iya. Jadi mencuri itu adalah jika kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita tanpa seizin orang lain, itu kita sudah mencuri. Ayo, siapa adik-adik yang pernah mencuri? Ayo. Wah, ada yang tunjuk tangan. Iya. Mulai hari ini kita sudah diingatkan oleh perintah Tuhan, jangan mencuri. Jadi kita sudah tidak boleh mencuri lagi ya. Misalnya kalau adik-adik pengen jajan, terus minta uang sama papa mama, tapi papa mama gak ngasih, gak boleh jajan, sudah sering jajan. Adik-adik melihat dompet mama atau dompet papa gitu ya, pas terletak di meja terus adik-adik buka dompetnya, terus ambil uangnya. Wah, itu tidak boleh. Perintah Tuhan mengajar kita jangan mencuri. Oke? Atau mungkin pas di meja ada sisa ciki-cikinya koko cici kita. Wah, kita lihat, wah asik nih untuk dimakan. Terus kita ambil, kita makan tanpa seizin koko cici kita makan. Itu juga sama dengan mencuri. Jadi kalau kita tidak mau mencuri, kita harus minta izin dulu dengan papa, dengan mama. Pa, ma, boleh minta uang jajan? Saya mau jajan. Atau koko, cici, boleh nggak bagi makanannya? Boleh nggak bagi snacknya? Boleh nggak bagi cikinya? Biar kita tidak dikatakan sebagai pencuri. Oke? Nah, kemudian kita mau lanjut lagi. Perintah Tuhan yang ke-9. Apa itu yang ke-9? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Apa itu mengucapkan saksi dusta? Mengucapkan saksi dusta itu adalah ketika kita mengungkapkan sesuatu tidak sesuai dengan kebenaran. Bohong, iya itu bohong. Jadi mengucapkan saksi dusta itu sangat berhubungan dengan hal yang paling kecil di tubuh kita ini. Yaitu apa? Lidah. Karena lidah kita ini benar-benar tidak bisa dikontrol ya. Kita sering menghina, mengejek. Bahkan kita juga kadang berbohong. Kadang kita mendengarkan sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya. Tapi kita sudah langsung heboh. Wah cucu. Kita bergosip. Kadang-kadang kita gosip ya. Menghina teman kita, bahkan kadang-kadang kita tidak tahu itu kebenarannya benar atau enggak. Tapi kita kadang-kadang sudah tambahin bumbu dikit-dikit gitu ya, bahkan jadi heboh gitu ceritanya. Nah, Tuhan mengajarkan kita tidak boleh mengucapkan saksi dusta terhadap sesama kita. Nah, kita belajar di sini kita harus mengendalikan lidah kita agar kita tidak mengucapkan kata-kata yang bohong. Oke, kita lanjut lagi. Perintah yang terakhir. Perintah yang ke-10. Wah, apa itu ya? Yaitu kita tidak boleh mengingini milik sesama kita. Jangan mengingini milik sesama kita. Kalau kita mengingini milik sesama itu, berarti ada rasa tamak di hidup kita. Ada serakah di hidup kita. Nah, Tuhan mengajarkan kita juga tidak boleh memiliki rasa tamak itu. Tidak boleh punya rasa serakah itu. Karena Tuhan sudah mencukupi setiap kehidupan kita. Mungkin ketika kita melihat teman-teman kita, wah punya baju baru, pakai baju baru, wah punya mainan baru. Adik-adik merasa ingin. Tapi ingat ya adik-adik, kita sudah dicukupi oleh Tuhan. Dan kita jangan mengingini gitu ya. Jangan kepengen, bahkan nanti kepikiran untuk kembali lagi ke perintah Tuhan tadi yang ke-8. Mencuri, menyolong. Nah itu tidak boleh. Percayalah Tuhan yang sudah mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Nah kalau adik-adik mau meminta, mintalah kepada Tuhan yang empunya. Oke adik-adik, 10 perintah Tuhan sudah kita pelajari pada hari ini. 1-4 menceritakan sikap kita terhadap Tuhan. Dan yang ke-5 sampai ke-10 menceritakan sikap kita kepada sesama kita. Nah adik-adik, kita tidak mau disakiti oleh orang lain. Jadi kita juga tidak boleh menyakiti orang lain. Kita mau orang lain menghargai kita. Jadi kita pun juga harus menghargai sesama kita. Nah
tiba saatnya kita mau membaca firman Tuhan dan kita mau menghafalkan ayat firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia pasalnya yang kelima ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya, kita baca ayat ini, Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagi adik-adik yang masih kecil, kita hafal ayat yang 14b saja ya. Galatia 5 ayat 14. Galatia pasal 5 ayat 14b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 14b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik jangan lupa untuk direkam. Adik-adik jangan lupa untuk menghafal ayat Alkitabnya dan dikirimkan kepada Lause ya. Nah, adik-adik sudah mengerti kan firman Tuhan? Adik-adik juga pasti mau melakukan firman Tuhan di rumah ya kan? Wah, adik ya. Wah, semangat sekali adik-adik ya. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini Tuhan kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan 10 perintah Tuhan yang Kau berikan kepada setiap kami. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh mengerti. Bahkan kami pun juga boleh melakukannya itu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Agar kami boleh terus makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, luar biasa sekali firman Tuhan hari ini. Mengajarkan kita 10 perintah Tuhan. Boleh nggak sih Lause melakukan 9 aja? Gak boleh dong Lause. Harus taat 10 semua, ya? iya. Wah, susah ya Lause ya. Sangat susah, tapi pasti adik-adik di rumah bisa dong. Bisa. Wow, kalian luar biasa. Minta pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik kita mau main games ya. Nah, kita bisa belajar dari permainan ini tentang bagaimana susahnya untuk melakukan semua perintah Tuhan. Tapi pasti kita akan bisa. Ya, kita main game sebentar. Nanti ada 10 balon yang diletakkan di handuk. Ya, 10 balon itu menggambarkan 10 perintah Tuhan. Nah, nanti dipegang oleh 2 orang Lause Wilma dan Lause Femi. Ketika mereka akan memainkannya, handuk itu akan digoyang-goyang. Nah, digoyang-goyang begini. Asik ya. Tapi peraturannya balon gak boleh jatuh. Wah. Kalau balon yang jatuh tidak dapat ditangkap, berarti gagal melakukan satu hukum Tuhan. Ya, jadi mereka akan berusaha supaya balonnya sampai pada akhir permainan tidak ada yang jatuh. Adik-adik semangatin mereka ya, boleh dari rumah semangatin mereka. Ayo, Lause, bisa begitu ya? Oke, siap. Kita akan segera mulai permainan kita. Oke, kita akan panggil Lause Femi dan Lause Wilma. Ayo bermain. Balon-balon ini menggambarkan 10 perintah Tuhan yang harus kita jaga. Di sini ada 10 ya, harus dijaga. Jangan sampai terjatuh. Kalau ada balon yang jatuh, menggambarkan adik-adik tak berhasil melakukan hukum Tuhan. Jadi harus ada usaha menjaga supaya balonnya tetap ada di kain ini. Oke? Ya, sambil nyanyi ya, kita bisa ngikutin permainan ini. Ayo adik-adik yang di rumah. Ayo Lause, semangat. Goyangkan balonnya. Adik-adik kita nyanyi ya. Sayang-sayang, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang, disayang. Jaga, ayo Aku disayang Tuhan. Jangan jatuh. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Glory, Tuhan. glory. Glory, 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 tinggal haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan.
Coba kalau sekali lagi ya, kita coba ya. Mudah-mudahan mereka bisa lakukan 10-nya dijaga dengan baik. Oke, siap? Kita masukkan 10 balon lagi. Masukin lagi. Ayo, masukin lagi. Adik-adik, bantu mereka supaya semangat jaga balonnya ya. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Hati-hati Lause. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Glory, Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Wow, mulai Glory, bertahan glory, mereka. glory, haleluya. Glory, 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 glory. puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Stop. Sepertinya mereka lebih baik Lause. Banyak ini Lause, Ya, kayaknya. ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hore! Berarti kalau diusahakan pasti bisa sampai tepat melakukan 10 firman Benar, Tuhan ya. Lause. Oke, terima kasih Lause. Demikian permainan kita. Nanti bagi adik-adik boleh coba di rumah kalau ada Cece Kokonya boleh main di rumah ya. Oke, itulah usaha keras. Bagaimana kita bisa melakukan 10 firman Tuhan sampai kita mengasihi Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh mulai hari ini dan sampai Selama-lamanya. Yuk kita siapkan hati kita bernyanyi satu pujian mengingatkan kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama mulai sekarang sampai selamanya. Mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Sekali lagi, mari kita mengasihi Tuhan. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Oke, mari kita berjanji mengasihi Tuhan mulai kapan Lause? Sekarang dan selama-lamanya. Demikian sekolah minggu kita hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.